Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Para sahabat Syekh Jati, ada pertanyaan yang bagus di dalam kolom komentar dalam video Syekh Jati yang berjudul Berbicara dengan Guru Sejati Q&A. Pertanyaan tersebut ditulis di dalam kolom komentar atas nama akun Rizka Hardianti. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Aku pernah mengalami tengah malam, aku tidur terus mataku melek sedikit terus tutup lagi. Lanjut tidur, tiba-tiba aku dengar dari dalam diri aku sendiri. Katanya, iya ngapain kamu takut sama setan? Kamu kan gak melihatnya. Dan banyak sekali yang dibicarakan tentang setan, asal usulnya semuanya membahas tentang hal setan. Awalnya aku mengabaikan saja, tapi bahas tentang setan melulu, aku sendiri jadi takut. Karena memang ada kepercayaanku sendiri, aku gak takut sama setan karena aku gak lihat. Dan pada posisi aku tersebut, dalam keadaan mata tertutup, aku pikir aku yang lagi mikir itu. Suruh pikiranku berhenti untuk berpikir, karena aku pikir ini adalah pikiranku yang berpikir. Ternyata gak bisa, padahal itu dalam diri aku juga. Terus aku berusaha menghentikan suara yang aku dengar dari diriku sendiri. Aku pikir intuisiku sudah muncul, karena dalam posisi aku, mana sempat aku berpikir atau hatiku berpikir, padahal sebelumnya aku tertidur pulas, jadi bingung juga. Para sahabat semua, cerita ini adalah fakta yang dialami oleh sahabat Syekh Jati atas nama akun Rizka Hardianti. Pada dasarnya hal ini sering sekali terjadi. Jadi pada saat siang hari kerja, beribadah dan lain sebagainya, tapi pada saat tubuh sudah waktunya istirahat, tertidur pulas, maka saat itulah perjalanan ruh dimulai. Di sini yang dimaksud ruh adalah luas sekali. Ruh tersebut adalah berada di dalam eksistensi jisim halus manusia. Ada yang berada di dalam jiwa, ada yang berada di dalam sukma, nyawa, dan lain sebagainya. Pada saat dimulainya perjalanan ruh manusia, yaitu pada saat tubuh tertidur, ruh kita terangkat keluar melakukan perjalanan-perjalanan hidupnya yang tanpa kita sadari hal itu akan tetap ada di dalam memori kita. Jadi pada saat perjalanan ruh, pada saat tubuh tertidur, pada mereka yang sering mengalami renungan-renungan jiwa, sering mengalami perenungan-perenungan di dalam hidupnya, pasti akan melihat tangkapan atau melihat bayangan-bayangan yang sempat tertangkap, baik itu di dalam mimpi maupun di dalam pelatihan spiritual. Di sini dijelaskan bahwa Rizka Hardianti tersebut sudah berkomunikasi dengan dirinya sendiri, membahas segala hal tentang setan supaya terlepas dari ketakutan. Dan beliau juga berusaha untuk mengabaikan hal tersebut, tapi pada kenyataannya semakin kita melepaskan diri dari belenggu tersebut, tentu atau belum ada jaminan bisa lepas dari ketakutan-ketakutan tersebut. Tapi ternyata kita lupa dengan salah satu kalimat yang sangat indah, kalimat yang sangat menarik. Kalimat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimanakah kita seharusnya mensikapi ini? Di sini ada dua lingkaran ya. Lingkaran yang pertama adalah setan. Lingkaran yang kedua adalah Allah. Di dalam lingkaran yang pertama, di dalam lingkaran setan, kita sering sekali membahas bagaimana cara bertemu setan, bagaimana cara melepaskan belenggu dari setan, teknik-teknik, tata cara dan lain sebagainya itu kita pelajari terus, kita gali terus, bahkan kita
lakukan penelitian untuk menjadi sebuah ilmu, dan nantinya ilmu tersebut bisa di-share untuk para sahabat-sahabat semua menjadi sebuah ilmu yang menyelamatkan kita dari setan. Tapi ternyata itu tidak mudah, itu sulit sekali, dan itu tidak berhasil menurut saya. Karena pada saat kita melakukan penelitian tentang setan, melakukan pembicaraan tentang setan, melakukan pagar-pagar tentang setan supaya kita terlepas dari itu, di situ pembahasan kita adalah setan, makhluk. Di situ pembahasan kita adalah tetap itu semua. Jadi itu masih ada dalam satu lingkaran. Artinya kita tidak lepas meskipun kita membahas bagaimana kita lepas dari itu semua. Itu akan sulit menurut saya. Karena kita akan selalu melakukan pembahasan. Kita akan melakukan riset terhadap sesuatu yang tidak terlihat untuk menjadi sebuah ilmu lahiriah, wujud. Jadi ada mantranya, ada niat puasanya dan lain-lain. Artinya di situ kita selalu membahas tentang setan. Meskipun pembahasan itu adalah bagaimana cara lepas. Kita tetap saja tidak bisa karena kita berada di dalam lingkaran pembahasan, lingkaran mindset, lingkaran cara berpikir, dan lingkaran semua yang akan menjadikan kita semakin sulit untuk lepas dari itu. Tapi di dalam kalimat indah tersebut cukup simpel sebetulnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi pada saat kita berlindung kepada Allah, ya kita rubah cara pandang kita rubah mindset kita beralih dari pembahasan setan ke pembahasan Allah. Pada saat kita mampu merubah itu, melupakan pembahasan setan, kita lepas, kita lupakan semua, dan kita beralih ke sini, ke tempat pembahasan Allah. Insya Allah nanti pembahasan setan tersebut kita akan lupa. Kita hanya akan fokus kepada satu pembahasan, yaitu Allah dan rahasianya. Insya Allah di sini kita akan lepas dengan sendirinya dari setan, karena kita sudah merubah mindset, kita sudah merubah cara berpikir, kita sudah merubah cara pandang. Jadi pada saat kita berada di dalam lingkaran pembahasan setan, mungkin kita akan melakukan ritual-ritual, mungkin kita akan melakukan upacara-upacara atau puasa-puasa supaya kita lepas dari itu. Tapi pada saat kita membahas tentang Tuhan, Allah, aku berlindung kepada Allah, maka kita akan melakukan penggalian siapakah Allah, bagaimanakah Allah itu, siapakah Allah itu, dimanakah Allah itu. Maka larinya kita akan kembali kepada diri untuk selalu mengingat Allah dan berbuat baik, tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang keji, yang munkar dan lain sebagainya. Dan kita akan selalu ingat terhadap akhlak kita kepada Allah maupun kepada sesama makhluk, termasuk setan, jin dan lainnya. Jadi di sini jelas kita sudah beda. Jadi benar bahwa takdir manusia adalah tergantung manusianya sendiri. Takdir manusia berada di dalam otak, di dalam pikirannya. Kemudian pikiran manusia ada di dalam perbuatannya. Sekalipun kita melakukan hal yang menurut kita benar, tapi jika itu belum benar menurut Allah, maka kita tidak akan mampu melawan takdir kita tersebut. Para sahabat semua, jadi dengan video ini saya harap kita tahu bagaimana kita harus melepaskan diri dari setan. Kita tidak perlu membahas tentang setan, bagaimana caranya keluar, bagaimana supaya kita tidak ditakuti, karena selamanya itu akan sulit sekali menurut saya.
Tapi lebih baik kita membahas tentang Allah, membahas tentang ketuhanan, bagaimana Allah ada dan terkondisikan dalam setiap sendi kehidupan kita. Maka disitulah Allah akan menyelamatkan kita dari pembicaraan tentang setan, dari ketakutan-ketakutan terhadap setan, tanpa kita ketahui bagaimana caranya. Karena Allah jika sudah menolong hambanya, beliau tidak memerlukan cara seperti kita melupakan setan dengan cara-cara yang ribet sekali. Allah sifatnya adalah kemahaan. Pada saat beliau sudah menurunkan perlindungannya, maka sifat maha tersebut tidak lagi memerlukan cara untuk dipahami manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.